Yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang berat. Apa itu? Ujian Allah berupa larangan-larangan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Yang kaum muslimin sekarang ini, kaum muslimat sekarang ini banyak yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Rasulnya. Ketika dia beriman, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengerjakannya. Dia harus meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang, tinggalkanlah. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang agar tidak menyerupai kaum-kaum non-muslim. Enggak boleh menyerupai orang-orang Yahudi, enggak boleh menyerupai orang-orang Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini larangan. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Enggak boleh kita menyerupai orang Nasrani. Enggak boleh kita menyerupai orang-orang Yahudi, enggak boleh. Kita dilarang yang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, yang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kita dilarang berbohong, kita dilarang minum minuman keras, kita dilarang berjudi, dan masih banyak yang lain yang insya Allah itu hal yang sudah kita pahami, tapi banyak yang dilanggar. Dilarang berdusta. Diperintahkan untuk jujur, tidak jujur. Dilarang seorang pemuda dan pemudi berpacar-pacaran. Zaman sekarang, wanita muslimah dan pria muslim keluar kemana-mana berdampingan. Ini hal yang tidak boleh. Terkadang yang paling miris, yang paling nyesek di hati adalah orang tuanya membiarkan saja. Sudahlah, biarkan saja. Nanti tatkala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hamil di luar nikah, barulah ia merasa malu. Wal'iyadzubillah. Sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salam, tatkala ada seorang wanita cantik, istrinya raja, merayunya untuk melakukan hubungan, tapi Nabi Yusuf menolaknya. Karena ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Rasulullah SAW semuanya dikerjakan oleh banyak kaum wanita dan kaum pria. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Yang pertama adalah musibah. Yang kedua apa? Kenikmatan. Yang ketiga apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang nggak bisa melaksanakannya. Yang terakhir apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 4 ini bisa kita kerjakan, bisa kita realisasikan, kita bisa terapkan. Musibah kita sabari, kenikmatan berusaha kita untuk mensyukurinya, jangan mengkufurinya. Larangan-larangan Allah berusaha kita tinggalkan semaksimal mungkin. Kalau melanggarnya, berusaha dengan cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berusaha dikerjakan sebaik-baik mungkin dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengharap sanjungan dari manusia. Maka insya Allah
dia menjadi orang yang beriman dan akan mendapatkan nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan pahala yang besar, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kembali kita ke ayat tadi. Orang yang masuk surga adalah orang yang bisa melewati ujian-ujian tersebut. Ujian-ujian yang bisa ia lewati, maka ganjarannya apa? Ganjarannya surga. Jadi kalau kita tidak sanggup untuk melewati ujian-ujian tersebut, kalau kita mengharapkan surga, berarti kita apa? Kita pengennya enak sendiri, pengen surga tapi nggak mau menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, sesungguhnya ujian besar itu sesuai dengan tingkat keimanannya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, ia pun harus siap-siap untuk menghadapi ujian yang besar. Siapakah ujian yang paling besar? Para nabi. Karena mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang betul-betul beriman. Kemudian siapa? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh akan semakin tinggi ujiannya. Ujiannya mungkin terkadang bukan musibah. Terkadang ujiannya berupa kenikmatan. Jadi semakin tinggi kesolehan seseorang, semakin soleh, semakin tinggi ujiannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan menerapkan hal ini kepada diri kita sendiri, tapi berusaha kita terapkan kepada anak-anak yang kita cintai dan kita sayangi. Kita didik baik, kita didik dari sekarang agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, betul-betul bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, betul-betul bisa meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tujuannya agar apa? Agar nanti tatkala anak-anak kita sudah dewasa dan kita sudah meninggal, mereka masih mentransferkan pahala untuk kita. Mereka masih mentransferkan pahala untuk kita. Ada sebuah dalam hadis yang sahih, ada seseorang di surga, kemudian derajatnya naik, tingkatannya di surga naik. Ia keheranan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna hadza?" Dari mana? Kok derajat saya bisa semakin tinggi, tingkat saya bisa semakin tinggi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena istighfarnya anak-anak kalian setelah kalian meninggal. Jadi kalau kita mempunyai anak-anak yang soleh setelah kita meninggal, dan mereka betul-betul mendoakan untuk kita, betul-betul beristighfar untuk kita, maka mungkin kita yang amalannya sedikit, tetapi di surga derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena kesolehan yang dibawa anak-anak kita. Oleh karena itu, kenapa saya katakan hal ini? Banyak sekali orang-orang bapaknya soleh, ibunya soleh, tetapi ia membiarkan anaknya ini melakukan perbuatan yang melanggar agama Islam, melanggar aturan-aturan agama Islam. Bapaknya soleh, ibunya soleh, tapi tatkala anaknya berpacaran, bergandengan tangan dengan wanita yang belum dipinangnya atau belum dinikahinya, ya biarkan saja. Anak gadisnya disamperin, dimaini, disamperin, atau orang laki-laki yang belum menjadi sah pernikahannya, dibiarkan saja. Dibawa keluar dengan menggunakan motor, ya biasa saja. Tidak ada sebuah kecemburuan dalam hatinya. Kalau sudah saleh, jangan lupa terus berusaha untuk menjadikan anak-anaknya yang berasal dari darah dagingnya agar bisa menjadi anak yang saleh. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 ujian Allah Subhanahu wa taala, bentuk 4 ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
musibah harus kita sabari, kenikmatan harus kita syukuri. Jangan sampai kita lupakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta yang kita miliki harus dikeluarkan, dibelanjakan untuk fisabilillah. Kalau memang untuk zakat, maka dizakatkan. Kalau untuk sedekah, maka disedekahkan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berusaha kita kerjakan semaksimal mungkin. Mungkin ini bisa Anda sampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada waktu sisa, kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan.